Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Karina Septianor, NPM 241001034. Saya dari kelas 1O reguler pagi Banjarmasin, Prodi Teknik Informatika. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer, Bapak Muhammad Rashidan SEMkom, yang telah memberikan tugas untuk menjelaskan apa saja komponen-komponen yang ada pada motherboard. Sekian pembuka dari saya, mari simak videonya. Motherboard atau papan induk merupakan papan sirkuit utama pada komputer yang berfungsi untuk menghubungkan dan menyatukan komponen-komponen pada komputer agar dapat bekerja sama secara maksimal. Komponen yang pertama pada motherboard yaitu slot prosesor. Slot prosesor atau soket CPU adalah komponen mekanis yang menghubungkan mikroprosesor dengan papan sirkuit tercetak pada komputer. Soket CPU terbuat dari plastik dan seringkali dilengkapi dengan tuas atau kait dan dengan kontak logam untuk setiap pin atau dudukan pada CPU. Jenis-jenis soket CPU atau prosesor ada 4, yaitu yang pertama VGA, yang kedua LGA, yang ketiga BGA, dan yang keempat JIT. Jenis-jenis prosesor ada 5, yang pertama Intel, yang kedua AMD, 3 Apple, 4 IBM, dan yang terakhir yaitu Transmeta. Komponen yang kedua slot RAM, yang juga dikenal sebagai slot memori atau soket memori atau konektor fisik pada motherboard komputer yang dirancang untuk menampung dan menghubungkan modul Random Access Memory atau RAM. Slot ini memungkinkan pengguna untuk memperluas kapasitas memori sistem dengan menambahkan modul RAM tambahan. RAM sendiri adalah perangkat keras yang berfungsi menyimpan data sementara di dalam perangkat komputer. Ada 2 jenis slot RAM, yaitu Dynamic RAM dan Static RAM. Dan pada gambar di atas merupakan contoh dari RAM DDR sampai DDR5. Tentunya dari masing-masing RAM ini memiliki bentuk yang berbeda dan kegunaan yang berbeda. Lanjut. Komponen yang ketiga yaitu NOT bridge. NOT bridge adalah bagian dari motherboard yang berfungsi untuk menangani komunikasi berkecepatan tinggi antara CPU, memori, dan kartu grafis. NOT bridge juga berperan dalam menentukan jenis, jumlah, dan kecepatan CPU dan RAM yang dapat digunakan pada motherboard. Begini letak dan contoh chipset NOT bridge. Letak NOT bridge berada di antara CPU, AGP, dan RAM. Komponen yang keempat yaitu slot konektor power. Slot konektor power pada motherboard adalah pin yang menyambungkan motherboard dengan power supply casing sebuah komputer agar si motherboard menerima daya dari power supply. Ada 2 jenis konektor power dulu, yaitu 20 pin ATX dan pada slot sekarang menggunakan 24 pin ATX. Lanjut, yang kelima, port SATA. Singkatan dari serial ATA yang berfungsi untuk menghubungkan media penyimpanan seperti hard disk atau SSD ke motherboard. Komponen yang keenam yaitu slot PCIe atau PCI Express. PCIe adalah antarmuka standar yang digunakan untuk menghubungkan perangkat ke motherboard komputer. PCI Express berfungsi sebagai bus ekspansi untuk menghubungkan berbagai komponen seperti kartu grafis, kartu penangkap, kartu nirkabel, dan SSD. PCI Express adalah slot ekspansi yang didesain untuk menggantikan PCI bus yang lama. PCI bus yang lama seperti pada gambar nomor 2 dan PCI Express pada gambar nomor 1. Kemudian ada 4 jenis PCI Express, yaitu PCI Express slot 1, PCI Express slot 4, PCI Express slot 8, dan PCI Express 16 slot. Lanjut, komponen yang ketujuh yaitu slot AGP. Slot AGP atau Accelerated Graphics Port adalah salah satu jenis port dalam motherboard, yaitu berfungsi untuk menginput AGP card sehingga komponen dapat menampilkan tampilan grafis pada layarnya. Slot AGP biasanya berada berdekatan dengan PCI slot atau PCI Express slot.
Komponen yang ke-8 yaitu Southbridge. Southbridge Controller merupakan chip yang memiliki nilai penting bagi komputer. Fungsi komponen ini ialah untuk mengendalikan peripheral pada perangkat komputer seperti ROM, BIOS, USB, keyboard, EDA controller, mouse, modem, LAN, dan lainnya. Komponen yang ke-8 yaitu lampu LED pada motherboard. Power LED adalah lampu menyala jika terdapat standby power di motherboard. LED ini bertindak sebagai reminder atau pengingat untuk mematikan sistem power sebelum menghidupkan atau mematikan komputer. Lanjut, komponen yang ke-10 yaitu port PS2. Port PS2 adalah konektor mini DIN 6 pin yang digunakan untuk menghubungkan keyboard dan mouse ke sistem komputer yang kompatibel dengan PC. Lanjut, komponen yang ke-11 yaitu port paralel. Port paralel umumnya digunakan untuk koneksi printer untuk mencetak dokumen, tapi itu dulu. Sekarang port paralel relatif sudah tidak ada pada generasi PC atau laptop modern dan digantikan oleh port USB, soket pada komputer pribadi untuk berkomunikasi dengan peralatan luar seperti mesin cetak model lama. Lanjut, yang ke-12 yaitu port serial. Port serial adalah soket pada komputer pribadi untuk berkomunikasi dengan peralatan luar seperti mesin cetak model lama. Port serial adalah antarmuka komunikasi serial yang melaluinya informasi dari transfer masuk atau keluar secara berurutan 1 bit pada satu waktu. Ini berbeda dengan port paralel yang mengomunikasikan beberapa bit secara bersamaan secara paralel. Komponen yang ke-13 yaitu port PGA. Port PGA atau Port Video Graphic Array memiliki fungsi untuk mentransmisikan data dari sebuah PC atau laptop ke monitor. Port ini biasa digunakan pada perangkat jenis lama. Port PGA memiliki 15 pin yang hampir mirip dengan port serial. Komponen yang ke-14 yaitu port DPI. Port ini digunakan untuk menghubungkan sumber video ke perangkat tampilan video, seperti monitor komputer. Port DPI memiliki beberapa model seperti DPI-A hanya analog, DPI-D hanya digital, DPI-I digital dan analog. DPI menawarkan sinyal berkualitas lebih tinggi dibanding dengan PGA. Perbedaannya terutama terlihat pada resolusi lebih tinggi. Lanjut, komponen yang ke-15 yaitu port HDMI. High Definition Multimedia Interface atau HDMI adalah antarmuka untuk mentransfer data video dan audio yang tidak terkompresi ke perangkat tampilan digital seperti televisi digital. Antarmuka HDMI dapat digunakan untuk mengirim audio atau video. 16. Port USB. USB atau Universal Serial Bus adalah serangkaian sistem transmisi data yang menggunakan kabel untuk menghubungkan perangkat luar dengan PC. USB merupakan serial bus standar masa kini sebagai penghubung perangkat luar dengan PC. Port USB dapat digunakan untuk menghubungkan mouse, keyboard, printer, pemindai, kamera, hard drive eksternal, saklar jaringan, dan banyak lagi. Ada 3 spesifikasi untuk port USB. Yang pertama, USB 1.0, yang kedua USB 2.0, dan yang ketiga itu USB 3.0. Port USB tersedia dalam 6 bentuk berbeda, USB A, USB B, Mini A, Mini B, Micro A, dan Micro B. Komponen yang ke-17 yaitu port RJ45. Port RJ45 merupakan port data yang biasanya digunakan untuk koneksi Ethernet atau serial dengan jack 8 posisi, 8 konduktor, 8P atau 8C. Konektor RJ45 8 pin merupakan antarmuka standar yang sering menghubungkan komputer ke jaringan area lokal atau LAN. Ke-18, port audio. Pada motherboard komputer digunakan untuk menghubungkan objek audio seperti speaker, mikrofon, home theater. Port audio hanya berfungsi saat kita menghubungkan perangkat dengan kabel. Saat menggunakan teknologi Bluetooth, port audio tidak diperlukan. Yang ke-19, port game. Fungsinya untuk koneksi perangkat analog yang digunakan untuk mengendalikan permainan komputer seperti joystick. Yang ke-20, baterai CMOS atau CMOS. Fungsi utama baterai CMOS adalah menyediakan daya berkelanjutan ke chip CMOS. Yang ke-21, chip CMOS. CMOS atau Complementary Metal Oxide Semiconductor
merujuk pada sejumlah kecil memori pada motherboard yang menyimpan pengaturan BIOS termasuk waktu sistem dan konfigurasi perangkat keras. Yang ke-22, BIOS atau BIOS. BIOS adalah singkatan dari Basic Input Output System. Ini adalah firmware yang dimuat sebelum sistem operasi. BIOS melakukan prosedur startup yang memeriksa perangkat sistem mulai dari RAM, hard drive, hingga keyboard, dan memuat sistem operasi. Yang ke-23, pin CPU pen. Pin CPU berfungsi untuk memberikan daya ke kipas prosesor agar dia dapat menyala sehingga bisa mendinginkan prosesor. Yang ke-24, perimpan panel berfungsi sebagai konektor dari casing ke motherboard, sehingga kita bisa menyalakan komputer melalui casing. Kabel peran panel terdiri dari beberapa kabel yang masing-masing memiliki fungsi khusus seperti menghidupkan lampu HDD, power LED, mereset komputer, dan menghubungkan tombol power. Yang ke-25, VRAM. VRAM adalah singkatan dari Video Random Access Memory, yaitu memori komputer yang dikhususkan untuk menyimpan data grafis dan gambar yang akan ditampilkan di layar. VRAM merupakan bagian dari RAM yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas gambar dan mendukung pengalaman bermain game. Yang ke-26, chip ROM. ROM singkatan dari Read Only Memory merupakan sebuah hardware yang ada pada sebuah perangkat. Bentuknya berupa chip memori semikonduktor, fungsinya untuk menyimpan data secara permanen sesuai dengan namanya Read Only. Data yang berada dalam ROM tidak bisa dimodifikasi maupun diubah selain hanya dapat dibaca saja. Ke-27, heatsink adalah komponen yang berfungsi untuk menyerap dan menyebarkan panas yang dihasilkan oleh komponen elektronik, sehingga dapat mencegah panas berlebih. Heatsink biasanya terbuat dari bahan konduktif termal seperti aluminium atau tembaga. Yang ke-28, dioda. Dioda dalam power supply berfungsi sebagai penyearah, mengubah arus AC yang telah diturunkan tegangannya oleh transformator menjadi arus DC direct current. Dioda memungkinkan arus listrik mengalir hanya dalam satu arah, mengeliminasi sifat bolak-balik dari AC dan menghasilkan arus DC yang lebih stabil. Yang ke-29, MOSFET. MOSFET atau Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor adalah saklar yang memungkinkan atau melarang arus mengalir melalui sirkuit listrik. Jika CPU meminta daya, MOSFET bertindak sebagai saklar on dan memungkinkan daya mengalir melalui sirkuit daya. Yang ke-30, kapasitor. Kapasitor adalah komponen elektronik yang terpasang pada motherboard komputer dan berfungsi untuk menyimpan dan melepaskan energi listrik. Kapasitor memiliki peran penting dalam stabilitas sistem komputer. Yang ke-31, jumper. Jumper adalah perangkat kecil yang berfungsi untuk mengubah konfigurasi atau pengaturan komponen tertentu pada perangkat keras komputer. Dalam konteks motherboard, jumper merupakan saklar fisik yang mengendalikan aliran listrik antara dua atau lebih pin. Komponen yang terakhir yaitu slot M2. Secara teknis merupakan pengganti standar M-SATA yang sangat populer di kalangan produsen laptop, ultra compact, dan aksesori kecil lainnya. Format M2 dirancang khusus bagi produsen untuk mengganti berbagai perangkat tertentu. M2 dapat sepenuhnya menggantikan semua format serial ATA yang sudah lama. Slot M2 dapat dihubungkan dengan SATA 3.0 atau kabel yang dapat dihubungkan ke drive penyimpanan desktop, PCI Express 3.0 atau antarmuka default untuk kartu grafis dan perangkat ekspansi utama lainnya, dan bahkan USB 3.0. Sekian penjelasan dari saya tentang komponen-komponen apa saja yang ada pada motherboard. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.